secangkir pengharapan untuk mengawali hari ini. Renungan pagi tanggal 13 Agustus diubahkan selamanya. Kisah para Rasul 9 ayat 3 dan 4. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Saya dibesarkan dengan nilai-nilai moral yang baik. Namun pada saat saya mulai ditugaskan di Fort Riley, Kansas, saya hidup hanya untuk kesenangan dan kegairahan duniawi. Saya adalah pria tangguh yang bertinju dan bergulat untuk militer. Saya minum, bermain drum untuk band dansa, dan sering mengunjungi klub malam. Saya tahu yang lebih baik, tetapi saya pikir inilah cara menikmati hidup. Namun setiap malam saya suka berjalan sendiri dan hanya berpikir, menikmati udara malam sebelum kembali ke kamar saya untuk tidur. Suatu malam, ketika saya sedang berjalan-jalan di sekitar pangkalan militer, saya melewati gereja pangkalan militer. Tiba-tiba saya mendengar sebuah suara, bunyinya, "Mengapa kamu hidup seperti ini, Gary?" Saya berbalik dan siap untuk memukul siapapun yang memainkan lelucon ini kepada saya. Tetapi tidak ada seorang pun di sana. Saya bingung. Saya berjalan beberapa saat dan terdengar suara lagi, "Gary, kenapa kamu hidup seperti ini? Orang tuamu tidak membesarkanmu dengan cara seperti ini." Saat itu saya melihat ke belakang saya. Tetapi yang ada hanyalah gereja dengan pintunya yang terbuka lebar. Cahaya yang sangat terang menyala di dalam dan pemandangan cahaya indah tampak di luar. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada diri saya. Tetapi saya tertarik dengan begitu kuat ke arah gereja itu. Saya masuk ke dalam dan berjalan ke depan, berlutut dan menyerahkan hati saya kepada Tuhan. Saya tidak tahu berapa lama saya berada di sana. Tetapi ketika saya meninggalkan gereja dan berjalan kembali ke kamar, saya menjadi pria yang sangat berbeda. Saya pergi tidur pada malam itu dan tahu bahwa saya tidak akan pernah bisa lagi menjalani kehidupan seperti yang pernah saya jalani sebelumnya. Teman-teman tentara memanggil saya Parker si pemabuk. Tetapi ketika saya berhenti minum-minum dan pesta pora, mengikuti kelas korespondensi, Alkitab suara, nubuatan, dan bergabung dengan gereja, saya dikenal sebagai Parker si pengkhotbah. Saat seorang mengatakan kepada saya tidak bisa berhenti minum atau merokok, atau saya menjawab, saya tahu saya pernah berada di sana. Tetapi Tuhan sanggup. Berikan hidupmu kepadanya, maka kuasanya untuk menolak godaan dapat menjadi milik Anda. Tuhan berbicara kepada Saul dalam suatu perjalanan menuju Damaskus dan kepada saya di pangkalan militer. Tidak ada tempat yang dapat Anda tuju di mana Tuhan tidak dapat menjangkau Anda dengan ceritanya yang mengubah hidup Anda. Doa kita hari ini, Tuhan berikan kami kekuatan untuk menolak godaan dosa. Bantu kami untuk menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu saja. Amin.